3. Sidang Tuhan yang sekarang disucikan untuk dihadapkan dengan Tuhan dengan kuasa firman yang memandikan untuk melenyapkan segala cacat celah. Takkan ku lupakan kasih dari Tuhan di Kalvari, kasih yang tertinggi dari mempelai surga buat tubuhnya. Dia kepala buat sidangnya yang sekarang sedang dibentuk dengan kuasa firman. Hai saudara, perhatikan waktumu yang Tuhan beri sekarang atau besok. Waktu ini sangat terlalu singkat. Baik gunakanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan firman penuh kelimpahan, biar sidangnya segera terwujudkan menjadi sidang yang penuh kemuliaan, untuk dibangunkan di hadapan Tuhan. Takkan ku lupakan kasih dari Tuhan di Kalvari, kasih yang tertinggi dari mempelai surga buat tubuhnya. Dia kepala buat sidangnya yang sekarang sedang dibentuk dengan kuasa firman. Takkan ku lupakan kasih dari Tuhan di Kalvari, kasih yang tertinggi dari mempelai surga buat tubuhnya. Dia kepala buat sidangnya yang sekarang sedang dibentuk dengan kuasa firman. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan satu nyanyian nomor 3, nyanyian tambahan nomor 3.
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kembali atas. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Chorus sekali lagi. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. 86 dari nyanyian tambahan. 86 nyanyian tambahan. Bila kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku.
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kembali atas. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu. Menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Kuasa yang sama dari ibadah ini berlaku dimanapun kami berada. Kuasa yang sama dari firman-Mu berlaku dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-45. 23, 44, 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Jadi peristiwa waktu Yesus disalibkan terjadi kegelapan, di mana matahari tidak bersinar, terjadi kegelapan selama 3 jam. Selama 3 jam. Matahari ini adalah menunjuk kasih Allah. Matahari menunjuk kasih Allah. Jadi tidak ada cahaya matahari, gelap sama dengan tanpa kasih Allah. Keadaan kegelapan tanpa matahari ini pernah terjadi di zaman Musa. Kegelapan selama 3 hari. Kegelapan selama 3 hari. Ini juga menunjuk keadaan tanpa kasih Allah, di mana orang tidak dapat melihat temannya, tidak bisa melihat temannya, tidak bisa melihat sesama, tetapi juga tidak dapat beranjak dari tempatnya. Tidak mengasihi sesama. Kalau kehidupan itu berbuat dosa, gelap, dia akan terus hidup dalam kegelapan dan tidak bisa bergerak, tidak bisa beranjak dari situ. Hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa. Nah, sampai di zaman Tuhan Yesus betul-betul keadaan gelap tanpa kasih Allah, di mana Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak adil.
Bagaimana orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, tetapi harus dijatuhi hukuman yang paling berat. Itulah hukuman salib. Nah, ini tidak adil. Keadaan tanpa kasih, ini mulai dari tidak mengasihi sesama. Kemudian yang kedua, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Kemudian tidak adil. Nah, kalau ini dipertahankan, maka kehidupan itu akan masuk pada kegelapan akhir zaman selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Mengapa saya katakan kegelapan? Kegelapan ini adalah kegelapan secara rohani, di mana matahari, bulan, dan bintang ini sudah disingkir, sudah dibawa oleh gereja yang sempurna, yang disingkirkan ke padang gurun. Jadi bumi ini atau dunia ini tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang, betul-betul dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan gelap gulita. Nah, sekarang bagaimana keadaan tanpa kasih, gelap gulita di zaman antikris? Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 ayat 21. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 15 dan ayat 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Sebab pada waktu itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi akan terjadi di situ siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu terjadi di zaman antikris. Ini menunjuk keadaan tadi tanpa kasih Allah. Kalau orang kejam, ya kejam yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Kalau istilah pembinasa, pembunuhan belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Ini kegelapan di zaman antikris. Nah, untuk supaya kehidupan kita tidak masuk pada kegelapan antikris, zaman antikris, maka di ayat yang ke-16 sampai ayat 18, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 24 ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Matius 24 ayat yang ke-16 sampai 18. Jadi sampai ayat yang ke-17 harus naik, lari ke pegunungan, naik, meningkat, makanan meningkat, doa penyembahan meningkat. Kemudian yang sudah di atas, di soto rumah atau di peranginan, ini juga peranginan ini bicara dua hal. Penyucian yang meningkat, yang mendorong doa penyembahan meningkat. Kemudian juga peranginan itu adalah tempat yang damai, sejuk, damai atau sejuk, damai sejahtera. Jadi sudah berada dalam damai sejahtera, penyucian yang meningkat, jangan turun. Kemudian tidak ada damai lagi, ya jangan tersusul oleh antikris. Nah, terakhir yang ketiga yang kita pelajari di hari-hari terakhir ini, yaitu di ayat yang ke-18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ladang ini adalah menunjuk ladang Tuhan. Ladang ini menunjuk ladang Tuhan, bicara kehidupan yang bekerja di ladang Tuhan, sama dengan pelayan-pelayan Tuhan, sama dengan hamba-hamba Tuhan, atau imam-imam dan raja-raja. Jangan kembali. Orang yang sudah berada di ladang, jangan kembali, artinya jangan tinggalkan ladang Tuhan, jangan tinggalkan jabatan pelayanan, jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Nah, ini Tuhan sudah berikan kepercayaan, jangan ditinggal. Sudah berada di ladang Tuhan, mungkin sudah melayani Tuhan, full timer, part timer, jangan ditinggalkan apapun alasannya. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai 16. Yesaya pasal 22 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan,
Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediamannya baginya di bukit batu. Di bukit batu. Nah, jadi pekerjaan Tuhan atau pelayanan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu sama dengan pelayanan melayani istana atau mengurus istana. Mengurus istana. Nah, di sini ada orang yang pekerjaannya mengurus istana, sama dengan kehidupan yang memiliki jabatan pelayanan, namanya Sepna. Namanya Sepna. Tetapi Sepna ini dia tinggalkan pekerjaan Tuhan mengurus istana untuk menggali kubur. Nah, jadi Sepna itu sudah diberi jabatan kepercayaan Tuhan ngurus istana, tapi kemudian dia tinggalkan itu untuk menggali kubur. Untuk menggali kubur. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi ada yang ditinggalkan, oleh sebab itu jangan tinggalkan. Kita meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sama dengan hanya menggali kubur. Hanya menggali kubur, arahnya hanya menggali kubur. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Mungkin kita juga bertanya, saya tidak pernah meninggalkan Om, saya tetap melayani. Dari muda saya melayani, dari kecil saya melayani. Baik. Tetapi kapan dikatakan kehidupan itu sudah meninggalkan jabatan pelayanan dan menggali kubur? Kapan dikatakan meninggalkan jabatan pelayanan dan menggali kubur? Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-17 ayat 1. Kitab Ayub pasal 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Nah, tersedia kuburan. Jadi kapan pelayanan, kehidupan yang melayani istana, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kemudian ditinggalkan untuk menggali kubur? Yang pertama yaitu saat kehidupan itu sudah tidak punya semangat lagi, atau sama dengan semangatnya patah. Semangat patah, tidak punya semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak setia berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Nah, ini. Lalu apa yang berkobar? Jadi kalau sudah tidak punya kesetiaan, tidak punya kobaran, tidak punya semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka ini yang dikhawatirkan, yang berkobar adalah kebencian, ancaman, amarah. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Rasul Paulus waktu itu namanya masih Saulus, menyangka bahwa dia melayani Tuhan, berkobar-kobar. Nah, berkobar-kobar, tapi yang salah. Jadi kalau sudah tidak ada semangat, tidak ada kobaran dalam melayani Tuhan, maka yang berkobar, yang semangatnya nanti adalah semangat untuk mengancam, semangat untuk membunuh, untuk membenci, untuk marah. Gampang sekali. Kalau sudah dalam pekerjaan Tuhan sudah tidak ada semangatnya, ya ini yang semangat. Kalau marah, semangat sekali. Kalau ngancam, semangat sekali. Kalau membenci, semangat sekali. Nah ini, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini yang pertama. Jadi jika ini terjadi, semangat hanya untuk membunuh, mengancam, membenci, amarah, maka sama dengan pelayan yang sudah meninggalkan jabatan pelayanannya, kemudian sedang menggali
kubur, sedang menggali kubur. Yuk kita perhatikan, Tuhan percayakan pelayanan apa? Kalau saat kita melayani kemudian sudah tidak punya semangat, sudah dari kedatangan saja tidak punya semangat, apalagi saat melayani. Sudah diberi kesempatan untuk belajar, kalau itu core misalnya, diberi kesempatan 1 minggu, dimulai dari hari Senin sudah dikirimkan rekamannya. Loh, pada hari hari Minggunya dipersembahkan untuk pujian. Loh, belum belajar ternyata, belum belajar. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak punya semangat. Tidak punya semangat. Kehidupan semacam ini sedang menggali kubur. Sedang menggali kubur. Dia tinggalkan pelayanannya, dia alihkan menggali kubur. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Yang kedua sekarang, kapan dikatakan menggali kubur ini? Di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-10. Perkata Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-10. Mazmur 5 ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, tidak ada yang jujur, tidak ada yang benar. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Nah, jadi kapan dikatakan sedang menggali kubur, mempersiapkan kubur, menggali kubur? Yaitu saat melayani, tetapi sudah tidak ada lagi kejujuran, tidak ada lagi kebenaran. Melayani tidak setia, tidak benar, bahkan dalam hatinya justru menyimpan kebusukan dosa. Kebusukan dosa sampai dengan puncaknya dosa, sampai dengan puncaknya dosa. Batinnya penuh dengan kebusukan. Busuk semuanya. Hatinya sesuatu yang busuk. Nah, kalau sudah hati busuk, maka keluar menjadi perkataan, ya perkataan yang busuk, perbuatan yang busuk. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi saat-saat melayani, katanya melayani, yuk tetap melayani kok. Siapa bilang tidak melayani? Aku melayani. Tetapi saat melayani dengan tidak benar, tidak sesuai dengan firman, justru menyimpan kebusukan di dalam hatinya, itu yang dikatakan dia sudah meninggalkan jabatan pelayanan hanya untuk menggali kubur. Menggali kubur. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, melayani istana. Nah, yang ketiga ini, yang ketiga menggali kubur. Melayani istana belum selesai. Nah, melayani istana belum selesai. Tapi kemudian dia tinggalkan untuk menggali kubur. Ini juga melayani tidak sampai garis akhir. Tidak sampai garis akhir. Ada 2 macam garis akhir. Meninggal dunia atau kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Sebelum itu sudah ditinggalkan. Sudah pensiun dulu. Sudah pensiun dulu. Nah, ini yang dinamakan tadi sedang menggali kubur. Sedang menggali kubur. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 1 17 sampai 21. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, ini Yudas. Dulu memang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Tanah darah. Nah, ini tanah darah, Hakaldama, di situ tanah darah dijadikan pekuburan. Nah, akhirnya dijadikan pekuburan. Jadikan kuburan. Nah, ini Yudas meninggalkan jabatan pelayanan. Melayani tidak sampai garis akhir. Sebelum garis akhir tiba, sudah dia tidak melayani lagi. Sehingga tadi muncul di ayat 17, dahulu
Ia adalah bilangan kami dahulu. Kapan dahulu itu? Bisa 5 tahun yang lalu, bisa 10 tahun yang lalu, bisa 15 tahun yang lalu. Dahulu. Sekarang bagaimana? Tidak lagi melayani. Tidak lagi melayani. Nah, ini betul-betul ditinggalkan. Kalau tadi mungkin masih melayani tetapi tidak punya semangat. Masih melayani tapi tidak benar, masih menyimpan dosa. Yang ketiga ini benar-benar ditinggalkan. Tidak sampai garis akhir sudah ditinggalkan. Menjadi gembala belum sampai garis akhir sudah tidak mau lagi jadi gembala. Diletakkan jabatan gembala. Nah ini menjadi apapun juga. Menjadi sangkur. Wah, saya sudah tua makanya aku tidak lagi. Ya itu nanti sama dengan meletakkan jabatan pelayanan. Meletakkan jabatan pelayanan. Nah ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Lanjut saya bacakan tadi ayat yang ke-20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat yang ke-21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah ini. Jadi jabatan dalam kerajaan surga, jabatan kerajaan surga tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Jadi kalau ditinggal maka Tuhan cari ganti. Dicari ganti. Kalau ada kehidupan yang meninggalkan jabatan pelayanan, bukan dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mencari ganti. Mencari ganti. Yudas diganti oleh Matias. Sebna diganti oleh Eliakim bin Hilkiah. Eliakim bin Hilkiah. Yesaya 22 ayat 17 sampai ayatnya yang ke 22. 17 sampai 22. Yesaya 22 17 sampai 22. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola di tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah engkau akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, jadi dialihkan jabatan pelayanan dari Sebna kepada Eliakim bin Hilkiah. Nah, sebelum jabatan itu akhirnya kehidupan itu tidak memegang jabatan pelayanan, ini ngeri sekali. Nanti silakan diulang dibaca itu. Mulai ayat 17, dilontarkan, digulung, kemudian digulingkan, digelinding. Bayangkan bagaimana itu orang digulung, orang digulingkan. Wah, bagaimana ini? Ya itulah kalau kehidupan itu meninggalkan ladang Tuhan, meninggalkan jabatan pelayanan sampai binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini jangan ada satupun yang masih mau berniat, aku rencananya usia seitu tuh tidak tahu berapa, aku sudah tidak melayani lagi, aku jadi jemaat biasa saja. Jangan ada pikiran-pikiran demikian, apalagi malah dipraktekkan. Tiba-tiba bersaksi, saya sudah letakkan jabatan pelayanan ini, saudara-saudara. Jangan. Begitu jabatan pelayanan diletakkan, kerajaan Allah tidak akan kosong.
jabatan itu akan diambil orang lain, Tuhan berikan kepercayaan kepada orang lain, tidak ada kesempatan bagi kehidupan itu untuk kembali lagi. Garis bawah ini, semua, termasuk saya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, kemudian hanya sibuk maunya ninggalkan, tidak mau lagi melayani, ingat, satu kali waktu pelayanan itu akan dipercayakan Tuhan kepada yang lain. Kita juga pelayan-pelayan Tuhan lain, apa mungkin sangkur, musik, apalagi komputer, siaran langsung, kamera, dan seterusnya. Nah, kalau kita ternyata tidak sungguh-sungguh hanya sibuk maunya meninggalkan, wah tak tinggal saja, biar tahu nanti, apalagi ditambahi, biar tahu nanti gembalanya kalau tak tinggal bisa jadi apa nanti. Jangan, itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan gembala, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Kalau ditinggal, pasti diganti oleh Tuhan. Pasti diganti. Dan kalau sudah diganti, celaka, tidak ada kesempatan untuk kembali. Oleh sebab itu, pagi hari ini, yang sudah tinggalkan, mungkin sudah ditinggalkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kembali. Kalau saya tidak ada yang dipersulit kalau orang mau kembali melayani. Ya syaratnya sebagai imam-imam tekun 3 macam ibadah pokok. Kalau mungkin waduh belum tekun, ayo berjuang dulu, ayo berjuang. Sampai tekun 3 macam ibadah pokok sebagaimana syarat seorang imam harus berada dalam ruangan suci. Kemudian harus dibaptis dulu. Loh dulu bagaimana melayani? Yes pokoknya dulu melayani. Ternyata belum baptis ya? Belum ya, baptis dulu. Sudah baptis dulu. Baptis, tekun 3 macam ibadah pokok. Ayo kembali melayani. Tidak dipersulit. Tidak akan dipersulit. Melayani, kembali melayani. Sebab saya tahu apa akibatnya kalau kemudian sampai kehilangan jabatan pelayanan. Lalu itu selalu saya dorong yang dulu pernah melayani, kembali dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara tergembala, tapi ternyata sudah lama dia tinggalkan, ambil kembali. Mohon kemurahan Tuhan, mohon ampun dulu pada Tuhan, kembali ambil itu jabatan pelayanan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Hasilnya, kalau kehidupan kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, tetap mengurus istana, bukan menggali kubur. Hasilnya adalah sampai kita dipercaya kunci Daud, diberi kepercayaan kunci Daud. Apa itu kunci Daud? Jadi kunci Daud itu memiliki fungsi kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah ini. Jadi yang pertama, kunci Daud itu untuk membuka pintu-pintu. Mulai dari pintu di dunia ini, pintu pekerjaan, pintu masa depan, pintu kesehatan, pintu apa lagi? Kalau gereja pelayanan, pintu pelayanan, Tuhan buka. Tuhan buka. Kalau ada kunci Daud. Ada kunci Daud. Asal jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Enggak pernah, sekali lagi, enggak pernah meninggalkan. Tidak meninggalkan tapi sambil gali kubur. Sambil gali kubur. Sudah enggak punya semangat. Enggak punya semangat. Nah, ini sudah ditinggal sebenarnya. Masih melayani tapi bertahan dalam dosa sampai puncaknya dosa. Sudah ditinggalkan itu sebenarnya, enggak benar hidupnya. Sudah ditinggalkan. Atau memang benar-benar dia tinggal itu semuanya. Dia tinggal itu semuanya. Tapi kalau pagi hari ini masih ada kesempatan ambil kembali, maka ada kunci Daud. Membuka pintu-pintu di dunia sampai pintu pesta nikah anak domba Allah terbuka, pintu kerajaan 1000 tahun damai, sampai pintu Yerusalem baru kekal selamanya terbuka. Tapi juga kalau menutup tidak ada yang dapat membuka. Mengingatkan kita waktu Nuh masuk ke bahtera, sementara hujan, maka Tuhan menutup pintu bahtera. Tidak ada yang dapat membuka. Artinya menutup ini adalah melindungi kita dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, dari maut, sampai dari hukuman Allah yang
akan datang. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Menghadapi antikris, jangan tinggalkan ladang Tuhan. Jangan tinggalkan ladang Tuhan. Ayo tetap melayani setia benar, melayani dengan semangat, setia berkobar, melayani setia sampai garis akhir. Dan kita tinggal pegang kunci Daud. Nah, Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali nomor 86 dari nyanyian tambahan. 86 nyanyian tambahan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kor dengan hu sambil berlutut. Jangan tinggalkan, jangan menggali kubur, jangan kehilangan semangat, sehingga melayani tetap setia berkobar-kobar, setia benar sampai garis akhir, sampai kita pegang kunci Daud. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Tetapkan dalam hati kami semuanya, semua mengalami pembukaan pintu, sampai pintu surga terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dengan ada pagi hari ini bersama saya mau mendapatkan pembukaan pintu, mau lepas dari aniaya antikris. Jangan tinggalkan ladang Tuhan. Melayani dengan setia benar, setia berkobar, setia sampai garis akhir. Angkat dua belah tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, tolong keluarga kami semuanya. Kami bebas dari antikris sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Tapi sekarang kami juga mengalami pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh. Dimanapun berada, berikan kami kerinduan. Kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube. Urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter. Dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi, gorengan, sewa menyewa rumah, Tuhan menolong semuanya. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang tengah menyelesaikan skripsi juga Tuhan menolong selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan yang mencari pekerjaan juga Tuhan tolong. Tuhan berikan yang terbaik buat anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga haleluya, yang
mencari pekerjaan, Tuhan tolong juga perjodohan kaum muda, satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga seluruh sidang Jumat ini Tuhan, dalam pergumulan kesehatan semuanya hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Saudara Yudi, Yunidion, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Jun, Rara Ima, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton Bumul, Bapak Ibu Stephen, Daniel Stefani, Elizabeth Giovanni, orang tua Ibu Stephen, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Ibu Ani, Yulsi Eki, Bapak Ibu Acun Niko, Bapak Ibu Agus Esrani, Lamika Samuel, Ibu Yuni, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Saudari Sita, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudovina, Bapak Ibu Andi Rey, Bapak Ibu Andrianus Alexis Mika, Bapak Ibu Bayu, Nathanael Veronica, Ibu juga Bapak Ibu Toto Mulyono, Ibu Ida Kriswani, juga Ibu Tris, Ibu Pendeta Sadrah, Bapak Ibu Siregar, Samuel Kevin, Tanisha Glory, Pak Kris, juga bersama dengan keluarga, Ibu Liki bersama keluarga, Ibu Yanti bersama keluarga, Bapak Sarone Koraharjo bersama keluarga, Ibu Ruti Rahmika bersama dengan keluarga, Bapak Sukeni bersama dengan keluarga, Bapak Heri bersama dengan keluarga, Bapak Ridwan bersama dengan keluarga, Om Hari bersama keluarga, Mbah Sinem bersama keluarga, Ama Vicky bersama keluarga, Saudara Juventus bersama dengan keluarga, Mita bersama dengan keluarga, Bapak Simamora bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Demikian dalam proses penyembuhan Ibu Desminar Pohan, juga Tuhan menolong, juga Mita, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Bapak Apong bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong. Demikian juga Bapak Junianto Purnomo bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Bapak Amarudut Sihombing bersama dengan keluarga, Tuhan menolong. Ibu Wuniati, juga Ibu Srianti, semuanya Tuhan tolong, Tuhan jamah semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, juga Ibu Esther di Malang, juga Tuhan tolong, Tuhan jamah semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan lain-lain saudara kami, Tuhan tolong jamah kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Mbak Luki bersama dengan keluarga, juga Bapak Apong bersama dengan keluarga, Bapak Agus Mujoko bersama dengan keluarga, Pak Martin bersama dengan keluarga, Ibu Maria Pur bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Juga Ibu Lastri bersama dengan keluarga, Ibu Pujiastuti bersama dengan keluarga, Bu Nardi bersama dengan keluarga, Pak Malik bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bu Yahya bersama dengan keluarga juga Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berbuat dosa dan tak kehilangan kemuliaan Allah. Kasih karunia telah menyelamatkan kita karena penebusan di dalam Kristus. Rahmat-Nya yang besar membarui kita menjadi manusia baru, damai sejahtera dalam Roh Kudus memampukan kita untuk kuat dan teguh hati. Kasih karunia, rahmat
kita untuk selama-lamanya. Dan kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan untuk menuju Yerusalem baru. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kasih karunia telah menyelamatkan kita karena penebusan di dalam Kristus. Rahmat-Nya yang besar membarui kita menjadi manusia baru. Damai sejahtera dalam Roh Kudus memampukan kita untuk kuat dan teguh hati. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera Allah menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan untuk menuju Yerusalem baru. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera Allah menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan untuk menuju Yerusalem baru. Untuk menuju Yerusalem baru.